tekanan setelah Mas Doni masuk Islam ada nggak tuh dari keluarga? Kalau dari orang tua sih nggak terlalu ya. Kalau orang tua, mungkin dari saudara-saudaranya kayak om tante gitu yang belum terlalu nerima. Iya, karena kan setahu aneh tuh biasanya Kristen Protestan itu rada keras dibanding Katolik. Protes. Iya. Makanya namanya protes. Protestan ya kan. Jarang sih yang Kristen Protestan itu masuk Islam ya. Kebanyakan biasanya dari Buddha atau dari Katolik. Biasanya gitu, yang tulen gitu ya. Iya, Kristen tulen. Kan. Itu mau tahu nih Mas Doni bisa bedanya Kristen Protestan sama Katolik yang lebih mencolok apa sih? Dalam Ini ibadah. saya nanya beneran nih. Dalam ibadah. Hah? Ibadah. Hah? Ibadahnya mereka kalau Katolik dia karena om saya ya. Saya waktu di Jakarta kan lama tinggal sama om, dia Katolik. Om Ferry. Jadi dia aktif di gereja, dan kalau ada apa-apa di gereja gitu minta mau foto di gereja, ikutan saya. Nah itu kalau di Katolik mereka ada prosesi itu yang tadi makan Anggur. Iya, minum anggur sama makan roti. Nah, tapi itu kan Mas Doni kan juga kayak gitu juga. Kan Mas Doni Kristen Protestan. Protestan Nah, itu Katolik. kalau Protestan dia ada berapa bulan sekali. Oh. Kalau Katolik Tapi sama hampir tiap masih anggur sama itu roti sama. itu. Cuman bedanya kalau Katolik anggur sama roti itu kalau nggak salah ya anggurnya itu langsung dari Vatikan. Kalau nggak salah Anggurnya kalau kata Om. mahal dong. Iya. Ya, kan dari Italia langsung. Iya, dari Vatikan langsung. Kalau kata Om sih kalau nggak salah gitu. Dan Kenapa mereka sih, ada kayak sebelum itu ada kayak kurang tahu itu apa namanya itu. Jadi bakar kayak minyak gitu terus masuk ke dalam. Itu kalau Katolik. Kalau Katolik Nah, itu berarti dalam segi tata cara ibadahnya doang yang beda ya. Tapi kalau Protestan masalah biasa sistem trinitasnya itu sama aja. Trinitas agak beda juga karena kalau di Kristen itu cuma tahunya Bapak, Ayah, Roh Kudus, Bapak, Anak, Roh. Bapak, Anak, Roh. Kalau Katolik Katolik itu ada Bunda Maria, ada 4 dong. ada Bunda Maria. Bunda Maria itu sebagai perantara kalau nggak salah. Jadi mereka di Katolik lebih banyak baca Salam Maria. Kalau Kristen Protestan enggak. Kalau Protestan enggak? Tapi dia ini juga ke Bunda Maria juga ya. Siapa? Protestan mereka mempercayai juga kan? Percaya, tapi nggak terlalu seperti Katolik. Katolik kan mereka lebih ada ini sendiri ya, emang ada 2 Bunda Maria gitu. Kalau Katolik. Dan lagi katanya kalau Protestan itu nggak punya paus ya? Nggak ada. Oh. Protestan itu nggak ada paus, adanya pendeta. Pendeta ya. Kalau Katolik ada paus. Tapi ada pendeta juga gak Katolik? Pendeta ya itu pastor. Oh, dia namanya pastor. Kalau di Protestan pendeta. Iya, pendeta. Ada yang bilang Bapak Gembala, ya itu pendeta. Pastor. Juga. Bukan, pastor cuma ada di Katolik aja. Oh. Ini yang kalau yang di gereja-gereja Katolik itu namanya pastor berarti. Pendeta. Iya. Kalau yang Katolik. Katolik pastor. Iya. Jadi Jadi ya gitu. Mungkin karena yang ayat di Bible itu juga salah satu yang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Itu di kitab Kejadian kita kalau nggak salah sih Mazmur ya itu. Terus Mas Doni udah masuk Islam, udah menemukan Allah belum? Alhamdulillah sih,
dalam pencarian juga. Pencarian Tapi, juga kan. untuk ininya udah lebih apa ya? Lebih masuk logika sih. Lebih logik karena kan manusia itu juga kalau nggak logik mereka apa banyak pertanyaan kan. Meragukan lah ya. Iya, banyak keraguan. Karena kan di Islam itu Allah itu nggak kelihatan sama mata. Yang ini yang terkadang-kadang menjadi olok-oloknya orang di luar dari Islam. Nggak kelihatan mata dan nggak kelihatan. Kemudian kalau di agama lain kan mereka yang konkret-konkret, yang benar-benar kelihatan. Misalnya maaf ya Tuhan Yesus kelihatan, terus mungkin yang Katolik dan Buddha dan ini semuanya punya Tuhan yang mereka itu menunjukkan ketuhanannya. Contoh misalnya yang menyembah matahari ada mataharinya yang disembah, yang menyembah patung ada patung yang disembah, ya kan? Nah di Islam nggak ada bentuk-bentuk seperti itu, bentuk-bentuk. Nah, ini yang menjadi kalau buat saya sih menarik, ya menarik. Nah ini akan juga menjadi bumerang juga bagi orang yang nggak mampu bisa mencari Allah, kemudian dia putus asa yang ditakutkan, dan kemudian dia mencari yang pasti-pasti aja, yaitu keluar dari Islam. Itu nauzubillah summa nauzubillah kan, kayak gitu. Nah makanya memang dalam hal pencarian Allah ini di Islam itu kalau kata saya sih nggak gampang juga loh, nggak gampang juga. Kayaknya Ustaz kalau makomnya. Kenapa Mas Doni kenapa? Oh iya. Berarti stop dulu. Jadi Mas Doni masuk Islam itu sekitar tahun 2012 2013. Nggak lama dari masuk Islam, setelah beberapa bulan nikah tuh. Istri orang mana tuh? Istri lahirnya sih di Jakarta, cuman kalau ayahnya Jawa Tengah, Solo. Ibunya Jawa Tengah juga. Kayaknya sih Jawa Tengah. Maksudnya ketemu di Jakarta. Setelah waktu itu tinggal di mana tuh istri? Istri di Cengkareng. Oh langsung di Cengkareng sini. Pas nikah langsung Mas Doni tinggal Cengkareng. Hah? Pas baru nikah langsung ke Cengkareng sebelum tinggal. Karena udah pacaran lama kan, waktu itu di daerah yang saya tinggal dulu di Roxy, mau apa namanya, direnovasi rumahnya. Saya pindah karena udah kerja kan, saya pindah dibantuin sama almarhumah. Waktu itu belum masih pacaran, dibantuin sama almarhumah, ibu cariin kontrakan. Nah, dicariin dekat sini, dapatnya di Gang Rain di Cengkareng. Itu lama dong berarti di Gang Rain. Gang Rain lumayan lama sih Gang Rain. Tapi Gang Rain cuma sekedar singgah tidur doang. Banyak kan udah. Kok? Habis kerja nongkrong belakang bedeng. Oh, berarti sempat Pulang-pulang pernah kan, tinggal pagi. di Bedeng dong? Tinggal sih nggak, nongkrong aja sampai pagi. Kok bisa kenal sama orang Bedeng? Itu karena banyak kan di sana. Jadi kalau seandainya Kenalnya dari awal dari mana tuh? itu Kerjaan? teman saya yang itu Rian itu Kerjaan? yang IT. Iya. Nah, dia kan rumahnya di Bedeng tuh. RW 7 tuh. Rumahnya dekat RW 7 itu, rumahnya Bundek. Bang Bundek. Bersama? RW 7 yang coba Bundek ya kalau misalnya RW-nya sekarang Yang punya donat tuh ya? kurang tahu deh. Kan. Pokoknya kalau dari ini yang gang gede yang depannya bengkel, di sana di sana tuh, nah itu masuk gang situ. RW 7 tuh. Yang dekat pertigaan ya kali ya? Dekat Indomaret. Indomaret. Nah, Ustadz yang itu dari Indomaret
lurusin aja itu masuk lorong untuk sekali. Sekali yang situ, Riau beda dekat Beda ya? RW 7. Kembali lagi Bang Doni ke proses Bang Doni mualaf. Jadi sebelum Bang Doni mualaf itu dengan memeluk agama Nasrani itu berarti Bang Doni banyak keraguan gitu ya. Iya, karena Selalu ada statement yang nggak masuk logika gitu atau gitu ya. iya, Nah ini mau tahu Satu. pas Bang Doni sekarang mualaf, apakah rasa itu masih ada? Apakah masih meragukan Tuhan gitu maksudnya? enggak. Karena udah kejawab bahwa Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu kan. Oh iya, iya. Jadi Bang. Karena kan selama ini yang yang saya pahami, yang saya tahu waktu saya Kristen itu Hah? Tuhan itu adalah manusia yang mati terus dia Oh gitu. menebus dosa. Ah. Jadi berarti balik lagi, kalau mau dulu saya pikir saya berarti nggak punya dosa dong, kan udah ditebus, ya kan? Enak ya begitu ya. Enak udah. Ya udah Ngapain berbuat aja dosa juga aja ya. ngapain? Iya. Mau zina, mau Ini mau minum kan mau apa? minum, kan? Mas Doni, waktu masuk Islam pertama kali ada gak kejadian yang unik ataupun yang ngebingungin? Kan sebagai pendatang baru biasanya kan bingung ya. bingung nih, kayak orang kampung masuk ke kota celenguk Iya. gimana ini artinya ya Ada. kan, akhirnya pakai sendal terbalik jadinya. Misalnya kayak gitu. Nah ini Mas Doni pas pertama diislamkan, wah jadi Islam, ada gak, masih inget gak kejadian-kejadian apa yang bingung ataupun yang unik, yang gimana, yang masih sekarang keingetan gitu, ketawa-tawa sendiri? Ya, pas mau sholat, ya, wudhu untuk sholat. Sholat wudhu terus kenapa? Hah? Nggak tahu jarang. Wudhunya mah ya seadanya aja wudhu. Oh emang nggak diminta belajar gitu sama gimana? Nah, pada saat itu belum ada belajar, cuma diajarin ininya doang ya. Cuma habis itu suruh cari sendiri. Ya udahlah, Suruh apa? belajar sendiri. Oh karena suruh belajar sendiri. ada beberapa dikasih tahu wudhu, terus ini tahap-tahapnya. Gitu. Tapi kan balik lagi apakah wudhunya udah benar apa belum kan? Pada saat itu kayaknya kebalik nih. Udah. Terus waktu sholatnya? Sholatnya juga saat itu masih sholat sendiri tuh. Sendiri. Tapi ya kalau di ini paling cuma ngikutin aja. Nah itu yang lucunya gitu ya. Kalau apa ya, masbuk jadi udah mulai kalau selesai ya udah saya selesai juga. Gimana Tapi tanya teman, alhamdulillah. teman salah atau gitu, ya udah ditanya. Ya makanya lu nanya kan dia bilang, nanya dong. Terus sekarang udah enggak kan? Alhamdulillah sih Masih udah gitu. udah enggak sih. Oh udah enggak. Jadi kalau masbuk apa ketinggalan satu rakaat ya udah berarti saya dapatnya 3 rakaat aja. Ya, tapi dilanjutin lagi kan kalau ketinggalan 1 rakaat. Nah, kan pas saat awal Hah? awal tahu. Kalau awal-awal mah langsung aja salam ikut salam ya. Iya iya. Kayak nggak tahu ya, wajar. Tapi sekarang, kalau sekarang masih juga. Iya. Ada lagi ya kejadian yang gimana gitu? Konyol. Kejadian konyol masuk Islam. Sholat, ngikutin TV kali gitu. Oh iya, pernah tuh karena ini Jumatan. Ya udah, pas lagi setel TV, oh Jumatan ya. Ya udah bareng aja di TV. Terus enggak ke masjid? Kagak. Emang di TV ada khotbah Jumatnya? Ada TVRI. Ada. TVRI. Dia Sampai langsung sampai sholatnya juga. sholat langsung. Istiqlal. Istiqlal. Keren itu, langsung dari Istiqlal. Makmumnya ketinggalan nih Istiqlal tuh dikarain. Tapi wudhu juga tuh, wudhu juga. Cuman imamnya di TV gitu. Main TV. Mas, kalau misalkan Mas Doni pernah nggak dapat ajakan dari agama yang lama untuk kembali ke agama yang baru dengan iming-iming hadiah yang gede gitu?
ini enggak. Tapi di apa yang banyak apa sih dari kerabat keluarga sih paling, kenapa sih begini, kenapa sih masuk Islam itu ya, karena saya pingin nggak kenapa-napa ya, mau pingin masuk Islam, mau gimana, udah apa ya, emang keinginan saya sendiri masuk, mau gimana. Nggak ada paksaan. Nggak ada paksaan. Nggak misalnya begini, wah gue masuk Islam makin susah nih. Iya gitu. Ada gak kayak gitu sempat pemikiran? Gue balik lagi aja lah ke agama yang lain lah. Yang lain kayaknya enak dulu hidup gue. Sekarang makin susah nih. Enggak sih, Ah, tapi bukan dari ininya, cuman emang berasa agak beda yang tadinya ya, itu balik lagi kalau tadinya megang duit banyak, kan megang banyak duit, gitu dia sekarang megang duit dikit. sedikit, cuman balik lagi ya, mikir lagi ya, mau rezeki udah diatur, udah lah ikhlasin lah, harus ikhlas. Kali nyesel gitu. Alhamdulillah aja udah. Bener gak nyesel? Hah, kagak sih. Oh, alhamdulillah. Justru saya pinginnya belajar, terus kalau bisa keluarga saya bisa. Pernah gak Mas Doni ngajak ibu masih ada gak sih? Dulu masih Bapak masih masih, tapi masih agama Kristen Protestan dua-duanya. kalau Pernah itu gak? ya, masih yang itu Masih apa? kepercayaan yang tadi itu. Oh, itu bukan Kristen Protestan itu. Bukan. Nah itu di yang balik lagi itu di dalam itu bilangnya apa ya? Saudara, itu ada semua agama ada di situ, dan mereka mengajak orang dengan agama-agama mereka. Jadi seandainya Muslim, dia diajarin gini terus narik lagi teman gitu. Muslim juga ada. Muslim Yang ada, ditarik. Hindu ada, Kristen ada. Dia bisa 5 agama intinya ya. Yang waktu mama waktu itu ngajak tuh orang mana, dia Muslim tapi dari mana ya dia asalnya, bule, Muslim, terus ngajarin ke saya kan. Ya udah saya dengerin aja, oh gini. Mau apa, balik lagi saya nggak kena dengan apa yang ini, apa nggak mau gitu. Ya udah saya cuma karena. Tapi sampai sekarang masih gak ada percobaan dari keluarga buat supaya Mas Doni itu balik lagi ke sana. Agama yang dulu. Masih udah enggak ya. Cuman yang dari mama itu masih suka ada, dari mereka ada pertemuan apa gitu. Pernah sempat sama Mas Doni ajak tuh, Mbak masuk Islam aja Pak, Ma masuk Islam aja, pernah? Kalau bapak sih pernah dulu. Cuma bilang, nah iya nanti karena Nanti. Kalau ibu nggak pernah. ibu pernah juga kasih tahu, cuman balik lagi karena ibu lebih meyakinin Yang pakai itu ya. dia, jadi masih keke gitu. Tapi ibu juga nggak maksain juga, maksudnya apa ya, dia bilang ya udah kalau kamu agama kamu itu kamu ibadah yang ini lah, ibadah aja yang benar. Berarti bapak ibu waktu Mas Doni masuk Islam tuh nggak ngeberatin ya, maksudnya nggak ngekang banget. Apa ada pengekangan nggak? Biasanya kan orang tua, lu ngapain sih masuk Islam? Udah bener yang ini. Enggak sih, Nggak ada pengekangan, pada saat itu enggak. kasih kebebasan. Karena emang saya dari SMA itu udah bebas sih ya, Pak. Oh, Bukan bebas apa ya, mau ngelakuin apa juga ya udah. ada berapa Setelah- bersaudara sih Mas Doni? Ada 5 5 bersaudara. Tapi yang masuk yang Islam Mas Doni doang. kalau saya Yang 4 lainnya masih Kristen. masih Kristen Protestan tuh. Yang satu lagi ada di Korea, yang keempat Kerja di Korea. lagi kuliah di sama Korea. Cuma ya itu di yayasan itu. Dan
dapat ajakan dari yayasan itu. Tapi Yang nggak dari tahu kepercayaan ibu ya. ya kepercayaan itu apa gimana gitu. Itu ada atau abang sih? Adik yang keempat, Mas Doni anak keberapa? saya anak yang kedua. Kedua. Itu keempat berarti yang bontot ada ya? Hmm, Yang kelima ada ya? ada Masih di Manado. semua di Manado, cuman saya dan adik saya itu yang di Korea itu yang luar, yang lainnya di Manado. Ya, yang masuk Islam cuma Mas Doni doang gitu. Terus kalau lagi Lebaran ataupun Idul Fitri itu Mas Doni pernah gak sih balik ke Manado gitu? Enggak, dulu sebelum nikah tuh ada 2013 tuh sebelum nikah balik ke sana, tapi udah apa sebelum nikah udah mualaf belum ya? Sebelum nikah udah katanya Udah. mualaf. Enggak, 2012. Yang ke Manado itu iya saya udah mualaf. Belum masuk Islam. Udah. Udah mualaf tuh. Udah masuk. Udah mualaf. Nah, di situ yang pas waktu ke Manado itu banyak yang nanya-nanya tuh, oh, udah Islam ini. Udah saya biasa aja. Itu terakhir Mas Doni tuh, belum pernah pulang lagi ke Manado. Belum. Dari 2013 itu. Tuh yang saya ingat itu pas saya Manado itu banjir besar tuh. Oh, pas banjir besar itu. Waktu Mas Doni ke sana. Berarti dari 2013 itu belum pernah balik lagi. Ibu nggak pernah nanya-nanya gitu atau Oh, kalau nggak kang nelfon ada suka nelfon. terus sering ya? Ada. Terlalu sering juga nggak, cuman ada ya. Iya, maksudnya Mas Doni di sini itu kan pasti kan ibu juga namanya ibu mah pasti kangen-kangen aja ya. Dulu juga kalau lalu ke Jakarta juga singgah ke rumah bapak juga gitu waktu di Jakarta. Waktu datang ke Jakarta. Main ke sini main. Iya. Iya, orang anaknya cuma di sini doang ya, tapi saudara masih ada juga di sekitar Jakarta ya, yang tadi yang di Saudara Ciledug. masih ada. Nah, ini pas Bang Doni kan udah mualaf. Sepanjang Bang Doni mualaf nih, ini ada gak yang masih dibingungkan tentang agama Islam? Sekarang monggo ditanyain Bang Ustadz supaya Bang Doni itu punya arahan yang pasti. Maksudnya boleh nanya balik ke Bang Ustadz, nggak apa. Yang masih dibingungkan. Yang masih membingungkan entah soal sholat kah, apa cara berdoa kah, apa cara bertauhid seperti apa tentang adab kah, apa yang mana? Iya, ada unek-unek gak? Iya gitu maksudnya. Ada yang unek-unek masih gak dari bingung Mas Doni tentang Islam? gitu. Yang maksudnya mungkin selama ini Mas Doni belum nemuin jawabannya. Iya, begitu. Ada gak kira-kira? Kalau lagi tanya begini sih nggak kepikiran, tapi bilang ini Tapi ada sih, cuman lupa apa ya. kalau lagi ingat apa kalau lagi itu ya baru ingat ya. Kali ada satu gitu yang lebih Paling kalau lagi ngaji baru oh iya ini ada yang ditanyain itu. enggak, maksudnya yang kalau dalam posisi bukan lagi ibadah ataupun sholat, unek-unek itu masih keingetan sama Mas Doni. Wah, ini saya mau nanya nih ntar nih sama siapa ya gitu. Ada ke sih pertanyaan dari Mas Doni tentang Islam gitu, unek-uneknya yang mau ditanyain? Ada cuman lupa ya. Tanya begini. Ada ya maksudnya. Belum lupa. Tapi sebelum Mas Doni masuk Islam, Mas Doni itu Kristen taat apa gimana? Cuman Kalau dulu di Manado bisa dibilang taat. taat ya. Tiap minggu ibadah. Manado, karena di Manado banyak gereja kan. Yang di Jakarta nggak ada gereja. Maksudnya jauh-jauh gitu. Saatnya kan ada gereja nih. Iya. Fasilitasnya mudah. Perubahan dari drastis nih kan masuk Islam dari Kristen Islam, ada perubahan nggak sih dari Itu tadi udah. dari sikap atau dari ekonomi? Kalau ekonomi ya
nggak terlalu mencolok juga sih, cuman kalau karakter mungkin agak lebih, kalau dulu bawaannya panas, emosian itu, kalau sekarang udah nggak terlalu sih. Terus Mabok, masih mabok. kalau mabok udah enggak. Ecim. Masih. Udah enggak. Adalah Satu lagi Tapi ada bukunya sih tentang Filosofinya. enggak, tentang mau bahas tentang ganja itu. Bukunya Iya, ada. Nggak ada bertanya satu lagi no abai no. Saya mau nanya, itu surga neraka versi agama Mas Doni dulu tuh gimana? Pernah diceritain nggak? Surga neraka. Surga neraka ya. Apa emang nggak ada gitu? Surga neraka ada dulu cerita. Cuman ya namanya zaman anak-anak itu kan sebenarnya surga itu ya udah tempat enak itu, Firdaus ada. Tiga juga. Ya di sana bilang ada surga Firdaus. Di situ. Nah, terus neraka ya udah api aja semua. Nggak ada gambaran kayak ada mobil di sana, ada apa gunung. Agak. Cuman kalau yang di kitab Wahyu tuh yang baru ada penggambaran tentang apa hari terakhir apa Di kiamat. Doomsday. Kiamat ada tuh. Ya, di kitab Wahyu kalau itu. Cuman lebih ke nggak masuk di akal saya aja gitu, maksudnya lebih ke kayak komik gini loh, kok ada binatang kepala 7 keluar apa segala, terus ada penunggang kuda, itu di Wahyu ada, di kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu nabi siapa sih? Bukan nabi, yang penulisnya salah satu dari pengikutnya Yesus, Muridnya. muridnya. Tuh. Itu aja. Ada lagi? Ada. Tuh Pak. Abai. Udah bisa. Entar deh. Udah. Ya mungkin itu aja. Ah, Mungkin itu aja. habisnya Mas Doni nggak ada unek-uneknya ya? Iya. Mereka punya. Nah, Iya, yang masih benar. ragu di dalam Islam nggak mungkin dong. Ini masuk Islam terus udah tak begitu aja. Nggak mungkin lah. Mungkin Bang Doni. Kalau waktu lalu sih udah kejawab yang tentang ngedoain orang tua yang itu, tapi kan kalau udah dijawab ya udah. Udah yang orang tua yang Maksudnya, kafir. kan kalau kita suka baca kan Robbana atina fid dunya Robbana Rabbik firli wa walidayya. Nah itu kalau seandainya orang tua kita Kristen gimana tuh baca itu, ya kan? Hmm. Gimana? Ya udah. Ya Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Jadi balik lagi warhamhuma, maka rahmati keduanya. Kalimat rahmat ini merujuk kepada akhirat sih. Ya, rahmati kepada. Jadi si orang tua ini karena nggak masuk Islam, jadi paham merahmati keduanya itu jadi ketolak. Gitu, jadi ketolak. Ya, karena rahmat ini ya untuk orang muslim. Gitu. Adapun masalah rezeki itu untuk seluruh manusia, baik non muslim ataupun muslim, itu semuanya dapat. Rahman lah ya. Tapi ini kan ini rahmat warhamhuma. Ya, warhamhuma itu kan sayangi mereka. Ya, sayangi mereka keduanya sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Nggak apa-apa doa itu terus aja dibacakan doa supaya mungkin nanti dari doa itu kedua orang tua Mas Doni jadi tergugah hatinya. Jangan berhenti berdoa yang kayak gitu, nggak masalah. Yang nggak dibolehkan berdoa kepada orang kafir itu masalah ampunan. Gitu. Masalah ampunan, karena gimana pun juga
kita berbeda mau nggak mau dalam segi agama. Di sana nggak dianjurkan untuk berdoa ampunan. Ampunan itu hanya untuk orang muslim minimal. Gitu. Sehingga pakailah doa-doa yang lain kayak tadi warhamhuma, itu masih nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu. Iya, masih nggak masalah. Terus aja berdoa ya, semoga kedua orang tua Mas Doni itu malah jadi mendapatkan hidayah. Bisa jadi karena doanya Mas Doni, doanya anak. Kayak gitu. Itu aja atau ada lagi? Mungkin ada tentang hukum gitu, tentang rumah tangga, gimana nih secara syar'inya yang kita belum tahu gitu, masalah nafkah gitu. Hikmahnya aja sih Mas Doni, apaan hikmah yang Mas Doni dapet tuh setelah masuk Islam? Cuman hikmahnya lebih, kalau dulu di Kristen itu nggak ada kita zikir. Hikmahnya sekarang lebih banyak berzikir sih. Yang bisa membuat menenangkan hati gitu. Zikir dalam sholat atau di luar dari sholat juga? Di sholat, di luar sholat juga. Karena kalau di Kristen kan nggak ada zikir-zikir. Udah Iya. doa aja udah begitu aja, mau apa aja itu doain. Kok bisa sampai Bang Doni tuh masukin zikir itu suatu hikmah yang begitu berharga gitu ketika masuk Islam? Apa sih, ada apa sih dengan zikir itu? Zikir nggak bisa diungkapin. Nggak bisa itu. Maksudnya lebih dirasa sih kalau zikir. Maksudnya kalau kita zikir juga ini udah dalam kondisi tenang, zikir gitu. Tenang, Tenang. nyaman gitu ya, nyaman, tenang. Karena dulu kayaknya berasanya ada masalah apa langsung bisa apa, kalau sekarang enggak, mau zikir aja. Walaupun emang ada beberapa, ya namanya manusia kan masih ada hilaf-hilafnya, masih suka marah apa, tapi dengan zikir alhamdulillah lebih, itu balik lagi mungkin ucap syukur aja lah ke Allah, udah alhamdulillah dapat hidayah. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan? Mau ada? Hah? Nanya? Iya, karena kan yang sering aneh bilang tuh merasakan keberadaan Allah itu susah. Tapi untuk mengatakan tentang keberadaan Allah itu gampang. Ya, dipahamin itu. Kita ngomong Allah itu ada itu gampang. Allah tuh ada. Secara logika tuh ada lah, dia menciptakan alam semesta ini. Tapi merasakan tentang keberadaan Allah itu yang rada sulit. Kalaupun bisa, dia nggak bisa, kayak biasanya juga susah untuk menerangkan. Masya Allah. Ya kan? Kenapa? Ya karena Allah itu nggak bisa diterangkan dengan kata-kata keberadaannya. Lebih ke rasa. Iya, lebih kerasa. Makanya di situ dianjurin berzikir supaya kita terus-terusan mengingat dan merasa, menjaga rasa dan menjaga ingatan gitu. Nah, itu zikir itu adalah solusi supaya kita bisa terus istiqomah mengingat Allah dan merasakan tentang keberadaan Allah gitu. Tanpa zikir takutnya malah kita lalai, lupa, dan lupa juga tentang rasa keberadaan Allah, sehingga kebanyakan dari kita nih, saudara-saudara kita yang Islam itu juga masih banyak yang maksiat, masih banyak yang ngelakuin dosa karena mereka nggak merasakan keberadaan Allah itu.
Jadi jangan salahkan agamanya ya, Iya. tapi itu hanya kesalahan individu manusianya. Jadi mereka rusak ya rusaklah mereka. Jangan kita ambil bijak, jangan kita bawa-bawa karena cuman yang rusak cuman satu kita udah kategorikan Islam rusak semuanya. Padahal mungkin Mas Doni tahu kenapa orang itu bisa rusak ya tadi, karena hilangnya zikir dan hilangnya rasa tentang keberadaan Allah, sehingga efeknya nih jadi banyak yang nyuri, banyak yang korupsi, banyak yang zolim, banyak yang nyolong dan lain sebagainya. Ada itu udah ya, Mungkin itu aja. ya cukup ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya akhir kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.